Ado supoek sampu baku tipu, jadi jalan sud deng dem muka lucu. Oh, oh, oh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ardiana Fitri. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan pembelajaran. Ada beberapa poin-poin penting yang harus saya sampaikan. Yang pertama, pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada jenis-jenis metode pembelajaran dan penerapannya. Lalu ada pengorganisasian peserta didik atau mahasiswa. Lalu ada pendekatan quantum teaching, ada pendekatan multiple intelligences, ada pendekatan e-learning, lalu ada pendekatan selanjutnya ada pendekatan belajar aktif atau active learning, lalu ada pendekatan kontekstual. Yang pertama kita jelaskan dulu pendekatan belajar berbasis sekolah. Selanjutnya ada pendekatan e-learning, ada pendekatan belajar aktif atau active learning, lalu pendekatan kontekstual. A few moments later. Pendekatan belajar berbasis sekolah, lalu ada pendekatan belajar kooperatif, pendekatan strategi dan metode. Yang pertama, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pendekatan, strategi, dan metode. Yang pertama, metode. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Satu, pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Lalu pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Ya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan. Ya, apa aja tuh yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student centered approach. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau teacher centered approach. Jenis-jenis pembelajaran dan penerapannya. Pengajaran dengan berbasis komputer, ada juga dalam kegiatan pembelajaran menggunakan demonstrasi, guru memperagakan atau menunjukkan cara mengerjakan suatu prosedur, cara bekerjanya suatu prinsip, cara menggunakan suatu peralatan, dan sebagainya. Lalu ada metode pembelajaran yang hendaknya siswa mengamati secara teliti objek studi atau materi yang dipelajari dengan tujuan agar siswa mendapatkan gambaran dan pengertian yang sangat jelas. Lalu metode mengajar yang menghendaki sekelompok siswa 3 orang atau lebih membahas suatu masalah dari berbagai segi atau sudut pandang. Metode pembelajaran di mana siswa baik secara individual atau kelompok yang dilatih. Lalu metode mengajar di mana sekelompok siswa ditugasi memerankan atau membawakan suatu cerita baik fiktif maupun cerita sejarah. Lalu kegiatan belajar dengan berlatih secara teratur, berulang-ulang kali, dan intensif dengan maksud membantu siswa menguasai keterampilan atau skill tertentu. Selanjutnya ada kegiatan belajar yang menghendaki siswa memberikan perlakuan atau treatment yang berbeda-beda terhadap suatu objek atau subjek untuk diamati ada tidaknya pengaruh atau tidaknya perbedaan pengaruh dari perlakuan yang mereka lakukan tadi.
kegiatan belajar yang selanjutnya kegiatan belajar yang menghendaki siswa dalam berlomba baik fisik maupun mental sesuai dengan aturan permainan yang telah ditetapkan. Selanjutnya metode pembelajaran di mana siswa melakukan kegiatan bukan di pembelajaran di kelas secara klasikal, melainkan dengan berbagai kegiatan seperti konsultasi dengan guru, instruktur, narasumber dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas mereka, dan masih banyak yang lainnya. Ada pengorganisasian peserta didik atau mahasiswa. Dalam dunia pendidikan, peran perorganisasian mahasiswa dan manajemen guru sangat penting untuk mencapai kemaksimalan pembelajaran. Definisi organisasi menekankan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan dengan interaksi antar anggota peserta didik adalah individu yang mendapat pelayanan pendidik sesuai kemampuan, minat, dan kemampuan organisasi peserta didik sebagai interaksi guru murid untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pembelajaran organisasi dalam kelas perlu cocok dengan situasi dan kondisi untuk mengurangi kejenuhan siswa. Metode pembelajaran dapat berupa individual, kelompok, dan klasikal. Selanjutnya, pendekatan quantum teaching. Quantum teaching itu pendekatan pembelajaran yang menggunakan interaksi di sekitar momen belajar untuk mempengaruhi kesuksesan siswa, dikembangkan berdasarkan teori-teori accelerated learning, dan masih banyak lagi. Hal tersebut memberikan paket multisensori dan multikecerdasan yang kompatibel dengan otak, membantu guru mengilhami dan siswa dapat mengembangkan prestasi mereka. Quantum teaching juga memberdayakan siswa dan membantu guru memperluas keterampilan dan motivasi dari siswa menggunakan konsep kuantum, mempercepat belajar dan fasilitas untuk menciptakan pembelajaran holistik yang menyenangkan dan praktis. Pendekatan pembelajaran yang dikembangkan dari suatu teori tersebut digunakan sebagai pendekatan pembelajaran karena di dalamnya membicarakan tentang keberagaman yang bertautan dengan kompetensi. Teori multiple intelligence ini dikembangkan dengan mendeskripsikan 7 kecerdasan manusia dalam metode kritis pembelajaran berbasis multiple intelligence. Yang pertama yaitu linguistic intelligence atau kecerdasan linguistik, yang kedua logical mathematics atau kecerdasan logika matematika, yang ketiga spatial intelligence atau kecerdasan spesial, bodily kinetic intelligence, kecerdasan kinestetik tubuh atau musik, lalu ada musical intelligence, kecerdasan musik, lalu interpersonal intelligence atau kecerdasan interpersonal, lalu yang terakhir interpersonal intelligence, kecerdasan intrapersonal. Ya, penerapan pendekatan multiple intelligence dalam pembelajaran harus memperhatikan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi elemen-elemen multiple intelligence dalam program kurikuler dan ekstrakurikuler. Misalnya dalam memasukkan program seni ke dalam kurikulum, meninjau kembali sistem teknologi dan program piranti lunak untuk melihat kecerdasan apa yang terabaikan. Para guru juga merenungkan kemampuan peserta didik, kemudian memutuskan untuk secara sukarela bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain untuk siswa tersebut. Yang selanjutnya pendekatan multiple intelligence, pendekatan e-learning atau electronic learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Karena e-learning disebut online course, namun ada kursus ya teman-teman. Namun ada sejumlah kelemahan juga yang ditemukan. Yang pertama, kurangnya interaksi antara murid sama guru atau bahkan antar siswa sendiri. Yang kedua, adanya kecenderungan mengutamakan aspek bisnis dan mengabaikan aspek-aspek sosial yang lainnya. Berdasarkan penelitian dan pengamatan sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara, pendidikan atau pembelajaran bisa dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama, web centric course,
atau sebagian besar bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan disampaikan melalui internet. Yang kedua ada web exchangers, pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Yang ketiga ada web likers, karena kegiatan pembelajaran utama adalah tatap muka di kelas. Lalu pendekatan e-learning. Secara umum terdapat dua persepsi dasar tentang e-learning. Yang pertama electronic based atau e-learning. Yang kedua ada internet based. Manfaatnya tidak perlu duduk manis di ruang kelas ya untuk nyimak setiap ucapan langsung yang disampaikan. Adapun sisi kelemahan yang menjadi efek pembelajaran dari e-learning itu sendiri, yang pertama nggak tersampaikan value pelatihan yang berisikan nilai dari etika moral yang sesungguhnya, yang merupakan core dari proses pendidikan dan pelatihan. Pendekatan e-learning dengan pembelajaran e-learning lebih mengutamakan aspek teknis dan komersialitas dan mengesampingkan aspek perubahan perilaku, kemampuan akademik, lalu sosial dan keterampilan pembelajaran. Dan masih banyak lainnya ya teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan karena mungkin saya lupa. Selanjutnya pendekatan belajar aktif. Model pembelajaran aktif mengedepankan partisipasi siswa melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen dan demonstrasi untuk eksplorasi konsep baru. Ini tuh meningkatkan interaksi antar siswa dan tingkat pemikirannya lebih tinggi. Pembelajaran aktif fokus pada hasil belajar sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri. Melihat proses belajar sebagai hasil dan berpikir sebaliknya. Pendekatan konstektual. Konstektual teaching adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan penuh siswa dalam menemukan, menghubungkan dan menerapkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata. Ini adalah fenomena alamiah yang berkembang dan terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Program pembelajaran kontekstual memiliki prinsip dasar seperti belajar berbasis masalah, pengajaran autentik, dan masih banyak lainnya. Pendekatan belajar berbasis sekolah. Pendekatan belajar berbasis sekolah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pendekatan pembelajaran berdasarkan sekolah adalah cara berpikir kritis siswa, bagaimana cara mereka mengembangkan keterampilan memecahkan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. Selanjutnya pendekatan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran yang ini mengutamakan adanya kelompok-kelompok untuk melatih kemampuan siswa yang berbeda-beda. Terciptanya pembelajaran yang hal ini menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga dalam pendekatan pembelajaran melalui kelompok kecil siswa. Untuk hal ini dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan belajar dari siswa tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih.